Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, yang saya muliakan para pemirsa dimanapun, para ustadz, para kiai, para alim, guru ngaji, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyaksikan acara ini. Saya senantiasa berdoa semoga acara ini merupakan acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat lewat acara ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah, membawa kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya ingin membahas atau lebih tepatnya menjawab pertanyaan sebagian masyarakat yang masih bingung. Sebenarnya mereka masih belum tahu persis siapa sih yang dimaksud dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sering mendengar kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di antara kita ada yang belum paham siapa yang dimaksud dan bagaimana sebenarnya ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit banyak, paling tidak memberi pencerahan kepada kita yang masih belum tahu siapa itu dan apa saja keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya ingin berangkat dari satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kemudian dinukil juga oleh Imam Nawawi, yang ditulis dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Jadi 40 hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya ingin berangkat dari hadis kedua dalam kitab ini, Arba'in Nawawi. Saya akan mencoba bacakan. An Umar radhiyallahu anhu Aidon qala. Hadis ini diriwayatkan, yang menceritakan hadis ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Jadi ketika suatu hari para sahabat berkumpul duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba ada datang satu orang asing, ya. Komentarnya Sayyidina Umar di sini, rajulun syadidu bayadith thiyabi. Orang ini tidak dikenal oleh Sayyidina Umar. Ciri-ciri orang ini adalah syadidu bayadith thiyabi, memakai pakaian putih, yang putihnya putih bersih, tidak ada kotoran,
tidak ada bekas debu dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam legam. La yura alaihi atharus safar. Orang ini tidak kelihatan bahwasanya orang ini berasal dari jauh. Karena tidak ada bekas-bekas lungset-lungsetnya di perjalanan, tidak ada. Seakan-akan rumahnya dekat saja. Karena bau matahari, mungkin ya khas orang yang sedang bepergian, bau matahari, agak apak-apak sedikit, bajunya agak lusuh-lusuh dikit. Ini enggak. Bajunya rapi, rambutnya tertata, hitam legam, orangnya seger, tapi anehnya Sayyidina Umar enggak ngerti. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah salah satu di antara beberapa orang yang paling hafal dengan wajah-wajah orang Madinah. Kalau di zaman sekarang mungkin pantaslah jadi pegawai Dukcapil. Jadi tahulah ini KTP orang Madinah ini siapa saja penduduknya, ini insya Allah kenal. Minimal kenal wajahnya. Tapi Sayyidina Umar di sini agak terheran-heran karena ini orang ini tidak kenal. Sayyidina Umar tidak kenal sama orang asing tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahad. Enggak ada yang tahu pada saat itu. Bukan hanya Umar saja yang enggak tahu, tapi seluruh sahabat enggak kenal sama orang ini. Padahal orang ini kelihatannya bukan orang jauh karena enggak ada bekas perjalanan. Enggak ada lusuh-lusuhnya pakaiannya. Kemudian yang mengherankan lagi, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ke dalam masjid, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anehnya duduknya itu fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Beliau bersimpuh hingga kedua lututnya orang ini ditempelkan dan disandarkan kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengkulnya orang ini sampai nempel dengkulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdekatan. Betul-betul di hadapan Nabi persis. Kemudian wawadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tangan orang tersebut kemudian diletakkan di atas paha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini kayaknya akrab banget sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambah heran ini para sahabat. Kemudian yang menambah heran lagi, dia menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, dengan nama kecil. Ya, kalau sahabat nggak ada yang berani nyapa ya Muhammad, nggak ada yang berani. Memanggilnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Memanggil dengan nama kecil ya Muhammad tidak ada yang berani. Lah ini anehnya orang ini memanggil dengan nama kecil Rasulullah yaitu nama Muhammad. Ya ibaratnya kita lah ya. Kalau kita menjadi orang yang terpandang, orang yang terkenal, terus tiba-tiba ada orang memanggil kita dengan nama kecil ya. Panggilan kita waktu kecil dulu di kampung. Ya, ini kan yang tahu hanya beberapa orang saja yang akrab dengan kita. Ya, mungkin tetangga kita atau teman main kita semasa kecil. Terus kita bisa tiba-tiba dipanggil dengan nama kecil tersebut. Ini tentu menandakan orang ini bukan orang biasa. Ini orang ini akrab sekali dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anehnya kalau orang ini memang orang dekatnya Kanjeng Nabi, tapi kenapa tidak ada yang kenal ini para sahabat dengan orang asing ini? Kemudian dia menyapa, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Pertanyaan yang dilontarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Islam itu apa sih? Gitu, kurang lebihnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Intinya ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Apa sih Islam itu? Maka dijawab sama Nabi,
dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Ya, Islam itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maksudnya adalah ini adalah ajaran-ajaran yang paling agung di dalam agama Islam. Bukan berarti yang lain itu kemudian bukan menjadi rukun Islam, artinya tidak penting. Penting, tetapi yang paling agung adalah 5 ini. Lagi-lagi para sahabat dibuat terheran-heran karena setelah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW jawaban tentang Islam tadi itu apa, orang ini kok komentarnya aneh. Sodakta katanya, ya kamu betul. Jawaban kamu betul Muhammad. Lah ini terheran-heran sahabat. Orang ini nanya, dijawab sama Nabi, tapi kok membetulkan. Ini kan terkesan orang ini mau ngetes Nabi saja. Ya. Para sahabat tidak ada yang berani begini. Ya. Orang ini tanya, setelah dijawab, orang ini kemudian membetulkan, ya jawaban kamu betul. Nah ini kan seakan-akan ngetes ini orang ini. Nambah terheran-heran lagi sahabat. Kemudian orang ini bertanya tentang pertanyaan kedua. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kasih tahu aku apa sih iman itu? Apa sih iman itu? Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman dengan Allah, dengan beriman dengan malaikat, kepada utusan Allah dan lain sebagainya. Intinya jawabannya iman itu apa? Jawabannya Nabi dengan menyebutkan rukun iman yang 6. Lagi-lagi para sahabat terheran-heran karena komentarnya lagi-lagi membetulkan, ya jawaban kamu betul wahai Muhammad. Nah ini bikin heran-heran lagi. Ya. Nanti ada terusannya, masih ada ini hadisnya kita bacakan setelah satu ini yang mau lewat. Baik pemirsa Qalbun Salim, kita jumpa lagi dalam segmen kedua. Kita akan meneruskan membaca hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi pertanyaan pertama orang tersebut kepada Kanjeng Nabi, apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam, menyebutkan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan iman? Kasih tahu aku apa itu iman. Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun iman yang 6. Pertanyaan ketiga dari orang tersebut, orang asing tersebut, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat memandangnya. Kita sholat seakan-akan bisa memandang Allah ketika sholat. Ketika ibadah apapun kita merasa dapat melihat dan memandang Allah. Tentu hal itu tidak bisa. Ya. Maksudnya melihat secara hakiki dengan mata kepala kita tidak bisa. Nah, kalau kita tidak bisa, minimal kita bisa merasakan kalau kita sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan muraqabah, selalu diawasi oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Kemudian pertanyaan yang keempat tentang hari kiamat. Fa akhbirni 'anis saah. Beritahu aku, kapan kiamat itu akan terjadi. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya bagaimana? Ketika Nabi Muhammad ditanya kapan hari kiamat akan tiba, jawabnya Nabi Muhammad, yang ditanya sama yang bertanya sama-sama nggak tahu. Ya. Jadi aneh sekali kalau Nabi Muhammad
saja tidak tahu kapan kiamat terjadi, malaikat Jibril, malaikat yang lain tidak tahu kiamat terjadi, para sahabat tidak mengerti kapan kiamat akan terjadi. Kok sekarang ada orang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat akan terjadi. Yang katanya 2012, katanya dulu ada tahun 1999, bulan 9, jam 9 pagi, menit ke-9. Ya, itu semuanya sok tahu. Kenapa? Nabi Muhammad saja nggak tahu ketika ditanya kapan hari kiamat akan tiba. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa tanda kiamat. Di antaranya antalidal amatu rabbataha. Ada budak melahirkan tuannya. Kemudian antarul hufatal urah al-ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Kemudian yang kedua adalah melihat orang yang tidak beralas kaki. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ini the nyeker, ya. The nyeker artinya tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Nah, itu tandanya kiamat. Kalau pengen cepet-cepet kiamat ya rajin-rajin nyeker begitu. Kemudian tanda yang ketiga adalah banyak orang yang telanjang. Kemudian banyak orang yang miskin. Kemudian banyak orang yang bekerja sebagai penggembala, tapi penggembala itu miskin. Kalau zaman dulu penggembala itu kaya, petani itu kaya. Strata ekonomi yang tinggi itu ya petani, pekebun termasuk, kemudian penggembala. Nanti di akhir zaman, di antara tanda-tanda kiamat adalah penggembala miskin. Nah, ini sudah terjadi. Wong angon wedhus ndak ada yang kaya. Angon wedhus sama dokter spesialis jauh. Angon wedhus, penggembala wedhus sama kontraktor yang punya CV jauh. Ini tanda-tanda bahwasanya kalau orang angon wedhus ini tetap miskin, nah ini berarti sudah tanda kiamat akan segera tiba. Kemudian tanda yang terakhir disebutkan dalam hadis ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermegah-megahan, tinggi-tinggian kalau membangun bangunan. Gedung pencakar langit lah. Ya, sekarang sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Kalau orang bangun gedung itu ke atas, bukan melebar, bukan tanahnya butuh tanah yang luas, tidak, tapi ke atas. Tinggi-tinggian bangunan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hadis ini saya ingin menyimpulkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, diantaranya adalah tadi tentang Islam. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi kan menjawab dengan menyebutkan rukun Islam. Tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah ini kalau kita mau peres, ya, kalau mau kita peres lagi, ini akan melahirkan satu disiplin ilmu yang namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu apa? Sebenarnya ilmu fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang teknis ibadah. Khususnya rukun Islam yang 5 ini tadi. Jadi ilmu fikih itu ya membahas tentang tata cara sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang umroh, tentang wudhu, tayamum, bersuci. Kenapa tayamum dan wudhu dimasukkan dalam fikih? Karena masih ada kaitannya dengan sholat. Sholat harus suci, bersuci itu dengan wudhu. Maka wudhu juga masuk ke dalam ilmu fikih. Memandikan jenazah, kemudian mensolati jenazah juga termasuk dalam ilmu fikih. Artinya ilmu fikih ini adalah perasan dari rukun Islam tadi. Jadi rukun Islam itu kalau diperas akan melahirkan disiplin ilmu yang namanya ilmu fikih. Kemudian yang kedua adalah iman. Ketika Nabi SAW ditanya apa itu iman,
Nabi menjawab, yaitu engkau meyakini bersaksi bahwasanya engkau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada utusan Allah, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada qada dan qadar, intinya menyebutkan rukun iman yang 6. Nah, ini rukun iman yang 6 ini hubungannya dengan hati, ya, dengan kepercayaan semuanya. Hubungannya dengan keyakinan. Maka rukun iman ini kalau kita peras, lahirnya bukan fikih. Tapi kalau kita peras akan melahirkan satu disiplin ilmu, namanya ilmu akidah. Atau garis miring ilmu tauhid. Atau bisa kita katakan bahasa kerennya itu teologi. Theo artinya Tuhan, logos artinya ilmu. Teologi, ilmu yang membahas tentang keimanan atau ketuhanan. Jadi ilmu akidah itu bahasannya apa? Ilmu akidah nggak akan ada di dalam pembahasannya itu bahas tata cara sholat, nggak akan ada. Kalau kita belajar ilmu akidah, kita nggak akan nemu caranya naik haji bagaimana, caranya menghitung zakat bagaimana. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan ilmu fikih yang asalnya dari rukun Islam tadi. Nah, ilmu akidah hubungannya dengan bagaimana kita meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakini terhadap kitab Allah dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kita sebutkan tadi, kita ketika beribadah seakan-akan kita dapat memandangnya, memandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak mampu memandang Allah Ta'ala, paling tidak kita merasa sedang dipandang oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kalau diperas akan melahirkan satu ilmu yang namanya ilmu tasawuf atau tasawuf. Garis miring ilmu tazkiyatun nafas. Jadi dari mana ilmu tasawuf sumbernya? Ilmu tasawuf sumbernya adalah pertanyaan, apa itu ihsan? Ihsan adalah selalu merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya CCTV Allah ini ada di mana-mana sedang mengawasi kita dalam setiap gerak-gerik kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ilmu fikih, ya, ilmu fikih ini tadi kan sumbernya dari rukun Islam. Dalam ilmu fikih itu banyak sekali perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan pendapat itu kita kenal dengan istilah madhab. Ya, kita istilah madhab. Ada namanya madhab Abu Hanifah, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali atau madhab Ahmad ibn Hambal. Nah, ini namanya madhab. Yang namanya madhab adalah pendapat seorang ulama satu paket tentang ilmu fikih. Itu madhab. Ya. Yang kita kenal adalah imam 4 madhab ini. Madhab yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad ibn Hambal. Maka kalau kita berbicara saya ikut madhab Syafi'i, itu artinya saya dalam berfikih itu ikut Imam Syafi'i. Ya, dalam berfikih, dalam mengerjakan tata cara sholat, dalam tata cara mengerjakan haji, saya ikut Imam Syafi'i, berarti saya ikut madhab Imam Syafi'i di dalam tataran ilmu fikih, begitu. Di dalam ilmu akidah juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, di antara para ulama ada perbedaan pendapat. Nah, ini zaman dulu sebenarnya dikatakan istilahnya madhab juga. Tapi akhir-akhir ini untuk membedakan dengan fikih diistilahkan dengan istilah baru yaitu manhaj.
Ya, manhaj dengan madhab apakah sama? Sebenarnya sama. Cuma sekarang kalau madhab ini sepertinya dikhususkan kepada ilmu fikih, kalau manhaj ini adalah satu metode pemahaman dalam ilmu akidah. Jadi begitu, kalau misalnya saya manhajnya adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Oh, berarti kamu dalam segi akidah ikut ahlus sunnah wal jamaah. Kamu ikut manhajnya Imam Syafi'i enggak? Bagaimana jawabannya? Nah, ini tidak perlu jawaban. Nah, karena Imam Syafi'i tidak punya manhaj dalam akidah. Imam Syafi'i itu punya paket namanya madhab, yaitu dalam ilmu fikih, tata cara ibadah tadi. Nah, nanti setelah yang satu ini kita akan bahas lebih lanjut tentang perbedaan atau beberapa kelompok yang ada di dalam manhaj akidah setelah yang lewat berikut. Baik pemirsa Qalbun Salim, kita jumpa lagi. Kita akan meneruskan pembahasan kita tentang beberapa kelompok dalam akidah. Di antaranya adalah yang paling terkenal, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, atau Imam Tahawi. Itu beliau lahir tahun 239 dan meninggal tahun 321, ya. Nah, yang kedua ada namanya manhajnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kemudian selanjutnya ada manhajnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Kemudian ada lagi yang namanya manhajnya Hasan bin Bilal Al-Mu'annani, yang nantinya disebut dengan manhaj Murji'ah. Ada lagi yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, yang nantinya menjadi istilah manhaj Jahmiyah. Ada manhaj yang namanya Mu'tazilah, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Kemudian ada lagi manhaj namanya Khawarij, yang dipelopori oleh Urwah bin Hudair. Kemudian ada yang namanya namanya Abdullah bin Saba, yang punya manhaj namanya Syiah. Nah, ini yang namanya Syiah, Khawarij, Asy'ari, Maturidi, Tahawi, ya, ini semuanya adalah nama-nama manhaj di dalam akidah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita bahwasanya umat akhir zaman ini, nanti umat Islam ini akan terpecah kepada 73 golongan. Yang satu saja selamat. Jadi 73 golongan ini, yang selamat cuma satu golongan. Yang 72-nya neraka semua sudah. Jadi bahaya sekali. Ya, 73 golongan, yang masuk neraka 72, yang selamat cuma satu saja. Kemudian Rasul SAW ditanya, siapa yang selamat ini? Nah, maka Rasul menjawab, ya alama ana alaihi wa ashabi, yaitu yang sesuai dengan sunnahku, dengan ajaranku dan ajaran para sahabat-sahabatku. Dan di sini muncullah dari hadis ini muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah, begitu, ya, kecuali Syiah, ya, kecuali Syiah, karena Syiah ini kerjaannya mengkafirkan sahabat, mencaci maki sahabat, ya, maka dia mengatakan ahlus sunnah saja, nggak pakai jamaah. Jadi dia menerima ajaran Nabi tapi nggak pakai sahabat, karena mereka banyak yang menghujat para sahabat. Nah, di antara yang lainnya ini ya pasti mengaku ahlus sunnah. Khawarij mengaku ahlus sunnah, kemudian Murji'ah mengaku ahlus sunnah, kemudian Asy'ari mengaku ahlus sunnah.
Ya, tetapi ya, yang paling banyak dipeluk atau diamalkan, diyakini oleh mayoritas umat Islam sedunia ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah salah satu di antara tiga, yaitu akidah Tohawiyah, akidah Asy'ariyah, dan akidah Maturidiyah yang dipelopori oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mana yang lebih benar di antara tiga ini? Para ulama hampir sepakat bahwasanya tiga-tiga ini benar. Kenapa? Karena perbedaan di antara tiga ini hanya perbedaan yasir saja, perbedaan kecil, ya, tidak sampai perbedaan yang besar yang sampai mengakibatkan menyesatkan salah satu dan di antara kelompok dari tiga ini. Bahkan dari tiga ini ya, membuktikan bahwasanya tiga ini merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ini tiga ini dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kalau kita lihat dari sejarahnya, beliau ini hidupnya di Mesir. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau hidupnya di Irak, di Baghdad. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, hidupnya di Uzbek. Jadi satu di Mesir, satu di Baghdad, satu di Uzbek. Tidak pernah ketemu. Tetapi ajarannya kok hampir sama, bisa dikatakan sama. Kenapa? Ini bukti bahwasanya semua berasal dari satu sumber asli, satu sumber ajaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiga ini bukan hubungannya bukan murid dan guru. Kalau murid dan guru bisa sama, ya, bisa menelurkan atau mewariskan pemahamannya kepada murid. Tidak, tiga orang ini tidak ketemu, tetapi kok sama. Akidahnya, manhajnya, ajarannya, pemikirannya sama. Ini berarti tiga orang ini memang benar-benar mengambil dari satu sumber asli, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta ajaran para sahabat. Bahkan dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan sebelum NU dibentuk di Indonesia pun, di Jawa ini, maksudnya di Indonesia, karena dulu belum terbentuk yang namanya negara namanya Indonesia. Di Jawa ini atau di Indonesia ini dulu semuanya Ahlus Sunnah. Artinya apa? Artinya ya Asy'ari, kalau enggak Asy'ari ya Maturidi, kalau enggak Maturidi ya Tahawi. Tapi paling banyak ya Asy'ari. Semuanya Asy'ari. Adapun yang lain-lain ini newbie saja. Ya, Ahlus Sunnah yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Ya, yang aslinya penduduk Jawa, penduduk Indonesia itu ya manhajnya, akidahnya ya ikut Asy'ari, kalau enggak Maturidi. Apa ciri khasnya? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ciri khasnya mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, mengkonklusikan dengan 20 sifat wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini ajaran Asy'ari Maturidi. Ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sebelum Indonesia lahir. Kalau ada yang mengatakan ini adalah sesat, kalau ada yang mengatakan sifat 20 ini adalah gawe-gawe saja, ini ngarang-ngarang saja, ini enggak sesuai dengan sunnah, ente baru datang, ini sudah ada, paham ente apa? Ya kan begitu. Dan seluruh dunia ini yang paling banyak penganutnya, sawadul a'dham, paling mayoritas, paling banyak adalah tiga manhaj ini. Jadi bisa dipastikan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah ya, kita tidak akan salah pilih, yaitu imma Tahawiyah, imma Asy'ariyah, atau imma Maturidiyah. Kemudian mungkin kita bertanya, kalau orang NU ini gimana? Ya, posisi NU di mana? Posisi NU jelas.
Posisi NU kalau di dalam Islam, ya, di dalam fikih ikut salah satu di antara madhab 4. Ya. Kalau ndak Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik. Kalau enggak Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau enggak Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad ibnu Hambal. Kalau dari segi akidah, NU ikut Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian tinggal satu, ihsan. Ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawufnya ikut siapa? Ilmu tasawufnya metodenya Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Nah ini NU itu begitu, dengan dibungkus ya, dengan bungkus dengan bungkus budaya lokal. Artinya yang ramah dengan budaya lokal. Artinya tidak saklek, tidak harus sama persis dengan Arab, tetapi kan al-adah muhakkamah. Ada kalanya di poin-poin tertentu adat istiadat budaya lokal itu bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan kaidah syara dan atau agama. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam segmen terakhir kita mencoba mengulik sedikit tentang ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kebetulan di sini di depan saya sudah ada kitab Manhajus Salaf yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nanti di segmen terakhir kita coba bahas sedikit dari kitab ini, tentunya setelah yang lewat satu ini. Selamat jumpa kembali pemirsa di segmen terakhir pada acara Qalbun Salim pertemuan ini. Meneruskan pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya di hadapan saya ada sebuah kitab namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Ya. Manhaj Salaf artinya metode para ulama salaf dalam memahami teks-teks Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan mencontohkan beberapa poin yang menjadi acuan, kaidah, pegangan oleh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami teks ayat Al-Quran tentunya berdasarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhara mutasyabihat. Artinya ayat Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada namanya ayat muhkamat, ada namanya ayat mutasyabihat. Apa ayat muhkamat? Ayat muhkamat ini yang maknanya jelas. Maknanya terang, benderang, bisa difahami secara jelas. Dan jelasnya pakai shod. Jelas, ya, tidak pakai sin. Jelas gitu. Ya, secara jelas. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak bisa difahami secara literal. Kalau seandainya difahami secara tekstual, secara literal, nanti akan menimbulkan kesalahpahaman dan cacat dalam pemahaman akidah. Bagaimana menyikapi ayat-ayat mutasyabihat? Harus dikembalikan ke pemahaman induknya, yaitu ayat muhkamat. Di antara contoh ayat muhkamat adalah ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat muhkamat. Artinya apa?
Ya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tidak ada. Ya. Yang serupa dengan Allah tidak ada. Di antara manusia, di antara makhluk yang ada di bumi, di langit, di alam semesta ini atau di luar semesta, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ayat muhkamat, maknanya jelas, terang benderang, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka silahkan saja kalau kita punya pikiran yang liar, silahkan sampean bayangkan Allah itu seperti apa. Silahkan bayangkan Allah itu bagaimana, Allah itu tempatnya di mana, Allah itu begini dan begitu, bentuknya begini, begitu. Silahkan sampean liarkan. Tapi seliar-liarnya pikiran kita, kembalikan kepada ayat muhkamat. Tanamkan dalam hati kita bahwasanya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mau diserupa-serupakan dengan makhluknya. Ini sudah jelas. Ya, jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia saja kadang nggak mau diserupakan dengan hasil karyanya. Ya, manusia nggak mau disamakan dengan produk yang dihasilkan. Contoh, ya, ada orang jualan bakso, jualan pentol, pentolnya enak sekali. Kemudian dipuji oleh teman-temannya, nah, misalnya Pak Budi misalnya, wah Pak Budi, pentolnya sampeyan memang paling TOP BGT. Sak Jawa Timur, sak Indonesia ndak ada yang pentolnya seenak pentol buatan Pak Budi. Sampai-sampai Pak Budi, saya lihat-lihat, saking sampean ahlinya bikin pentol, ya, wajah sampean ini kok koyok pentol suwi-suwi. Ya, kita menyerupakan pentol sama wajahnya Pak Budi. Nah, kira-kira kalau Pak Budi ini orang yang sehat, ya, orang yang waras, ya tersinggung lah. Mosok rai dipadani ambi pentol, ya kan? Ini manusia tersinggung kalau dia diserupakan dengan produknya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sudah menegaskan bahwasanya Allah tidak mau diserupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada ayat-ayat yang dirasa kalau diterjemahkan secara tekstual, secara literal, itu kok ada menyerupai makhluk. Contohnya, ya, Allah alal arsyistawa. Allah itu bersemayam, beristiwa di atas arsy. Beristiwa itu apa sih? Kalau diterjemahkan literal, beristiwa itu artinya bersemayam. Garis miring duduk. Garis miring jumeneng kalau bahasa Inggrisnya, the jumeneng ya. Bahasa Jawanya jumeneng. Nah, Allah duduk. Kemudian Allah memiliki kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah memiliki kursi. Orang kalau faham literal, difahami, loh Allah duduknya di atas kursi. Lah ini kayak mirip manusia terusan. Nah, ini namanya ayat mutasyabihat, tidak bisa diartikan secara literal. Kemudian ada ayat yang lain yang menyatakan aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, posisi Allah ini. Allah di mana? Ada orang bilang begitu. Ayat ini menyatakan kemana pun engkau mengarah, menoleh, di situ ada wajahnya Allah. Loh, Allah berarti punya wajah. Loh, sama dengan manusia berarti. Sama dengan hewan misalnya, punya wajah. Kok Allah sama dengan makhluknya punya wajah? Ya kan? Kemudian di ayat yang lain juga yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan berarti. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ini berbahaya. Mengapa? Karena kita menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat seperti ini bagaimana? Kita kembalikan kepada ayat muhkamat. Yaitu ayat muhkamat yang menyatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau manusia punya tangan, Allah berarti enggak punya tangan. Kalau manusia punya wajah, berarti Allah enggak punya, tidak berwajah, ya, tidak punya wajah seperti manusia punya wajah, ya kan? Allah kemudian kalau kita artikan literal, bisa-bisa menjerumus kepada tajsim. Ini bahaya lagi, lebih bahaya lagi, sangat sesat, bisa-bisa menjadi kafir karena menganggap Allah itu berbentuk, mempunyai dimensi, mempunyai ukuran. Padahal ukuran itu adalah sifat yang dimiliki oleh benda, dan sedangkan Allah itu bukan benda. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi hal ini? Ya, kita kembalikan kepada ayat muhkamat, tetapi teknisnya bagaimana? Teknisnya ada dua. Kalau ada ayat mutasyabihat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tafwid. Ya, tafwid artinya apa? Kita serahkan maknanya, hanya Allah saja yang tahu. Ya, di sini Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip kalamnya Imam Syafi'i. Apa komentarnya Imam Syafi'i tentang ayat-ayat mutasyabihat? Kata Imam Syafi'i, amantu billah, saya percaya, beriman kepada Allah Ta'ala. Wa bima ja'a anillah, saya percaya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap ayat Al-Quran saya percaya. Ala muradillah, sesuai maksudnya Allah. Saya nggak tahu maksudnya. Ya, saya beriman sesuai dengan maksudnya Allah. Saya nggak tahu maksudnya. Ya, jadi makna maksudnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang lebih tahu. Kalau saya mengartikan, nanti khawatir saya terjerumus kepada pemahaman ayat dengan pemahaman yang salah atau bahkan pemahaman yang sesat. Min ghairi tasbihin, dengan tanpa menyerupa-nyerupakan. Ya, ayat mutasyabihat ini saya nggak mau menyerupa-nyerupakan, katanya Imam Syafi'i. Allah punya tangan, saya nggak mau mengatakan Allah punya tangan karena ini serupa dengan makhluk. Makhluk punya tangan, saya nggak mau mengatakan Allah punya tangan. Apa dong maknanya tangan di situ? Saya nggak mau mengartikan iyad ya iyad, yatun yatun, maknanya Allahu a'lam, Allah saja yang tahu. Min ghairi tasbihin wala ta'tilin, juga tidak menafikan, wala tamthilin, tidak menyerupakan sama dengan tasbih, wala takyifin, dan bagaimana juga tidak, saya tidak mau menafsirkan, mentakwilkan. Ini katanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksudnya min ghairi takyifin itu begini. Allah sepertiga malam itu turun ke langit dunia. Ya kan? Allah sepertiga malam turun ke langit dunia. Turunnya bagaimana? Nuzulnya Allah bagaimana? Nah, ini Imam Syafi'i tidak mau mengkomentari, kita tafwid saja sudah. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap teks-teks ayat yang mutasyabihat. Kemudian yang kedua adalah tentang takwil. Jadi kalau enggak tafwid ya takwil. Siapa yang melakukan tafwid tadi? Ya Imam Syafi'i melakukan tafwid, Imam Malik melakukan tafwid, Imam Ahmad ibn Hanbal melakukan tafwid. Cara yang kedua adalah dengan takwil. Takwil itu tafsir lah. Memberi makna lain, bukan makna literal, memberi makna lain yang sekiranya makna baru tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya tentang makna kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Apa makna kursi di situ? Masa tempat duduk begini? Ibnu Abbas memberi maknanya kursi itu artinya adalah ilmu. Artinya ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Nah, ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tadi kita katakan tafwid, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Yang kedua adalah takwil, kita memberi makna baru, ya. Kita memberi makna baru, tentunya yang berhak memberi makna baru adalah orang-orang yang paham tentang Al-Qur'an, para sahabat, ya, para tabi'in, ulama salaf. Kalau kita ya tidak berhak. Ya, kalau kita tidak berhak mentakwil,
Mentakwil tanpa ilmu tidak berhak, tidak boleh. Karena itu nanti cenderung kepada kesesatan. Takwil adalah mengartikan kepada makna baru, membelokkan kepada makna baru yang tidak bertentangan dan tidak mengurangi sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwil dan tafwid itu berarti ahlu sunnah tidak melakukan yang namanya penyerupaan atau tajsim. Allah punya tangan, tangannya Allah kayak apa? Ya tidak tahu. Lah itu tidak ahlu sunnah. Itu bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Thahawi. Ya, itu isbat tetapi seperti tajsim. Allah yadullah fauqa aydihim. Allah punya tangan. Allah alal arsyistawa. Allah bersemayam, duduk di atas arsy. Duduknya bagaimana? Ya terserah Allah. Allah saja yang tahu. Bedanya apa dengan yang tadi? Duduknya Allah hanya Allah yang tahu. Kalau ini yang bukan ahlus sunnah memaknai begitu. Kalau yang ahlus sunnah maknanya istawa, itu hanya Allah yang tahu. Saya nggak mau mengartikan itu duduk bersemayam, nggak mau. Istawa ya istawa. Maknanya apa? Terserah Allah. Allah saja yang tahu. Saya nggak tahu. Tapi kalau yang ahlus sunnah yang KW ini yang diserahkan kepada Allah cara duduknya, bentuk tangannya, itu loh bedanya begitu. Ya, jadi semoga dengan penjelasan yang singkat ini, yang sedikit ini bisa memberi sedikit pemahaman kepada kita untuk menguatkan pemahaman kita akidah sesuai dengan leluhur kita, dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita yang didapat dari maha guru beliau sampai bersambung kepada para sahabat, sampai bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, digolongkan menjadi orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah, berkumpul bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.